Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pasya di Ngobrol Bareng Pasya. Kali ini saya sudah menghadirkan narasumber seorang mahasiswa yang merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi yang kakak ini sudah mengikuti program mahasiswa penggerak di program MBKM. Jadi kita akan tanya-tanya kepada kakak ini bagaimana sih program mahasiswa penggerak itu, apa saja tugas-tugasnya, dan bagaimana cara kita agar bisa mengikuti program tersebut. Selamat datang Kak Priska. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Kak. Langsung dari rumah tadi? Enggak, dari kos. Dari kos. Aslinya mana Kak Priska ini? Asli Malang Kabupaten. Mana? Oh, dari Jambi. Boleh sama-sama dulu mungkin rekan-rekan dari Prodi Biologi Kak Priska sambil memperkenalkan diri, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Fitrianisa dari mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2020. Angkatan 2020. Iya. Gimana kuliahnya? Lancar Kak Priska? Alhamdulillah lancar. Kalau saya lihat ini Kak Priska ini aktif ya di kampus ini, kemarin ikut jadi panitia lomba Buki Fest juga, kemudian ya Samba Fest juga ikut ya. Jadi memang aktivis kampus ya. Alhamdulillah. Lebih tepatnya diajak sih Kak. Jadi Diajak. Iya. Tapi suka kan? Iya suka. Seru ya. Jadinya waktu liburan tuh bisa terisi gitu. Soalnya liburannya kan juga cukup lama katanya. Jadi nggak di kos aja gitu ya. Sambil liburan bisa ikuti acara. Nah, berkaitan dengan tadi tuh Kak Priska, program mahasiswa penggerak MBKM. Ya. Itu awal mulanya Kak Priska ikut program itu, apa yang membuat Kak Priska tertarik untuk ikuti program? Jadi sebenarnya ini sekalian curhat ya. Boleh. Awalnya itu nggak tahu sama program ini karena ini kan kayak semacam baru angkatan kedua program itu. Jadi awalnya saya daftar itu kampus mengajar. Kemudian saat seleksi ternyata dinyatakan tidak lolos. Nah pada akhirnya dari dosen-dosen itu mengasih informasi gitu. Ini loh ada program lagi nih mahasiswa penggerak, coba diikuti. Terus akhirnya saya ikut. Iseng-iseng aja gitu sebenarnya awalnya tuh. Tapi ternyata beberapa minggu gitu kemudian ada pengumumannya, ternyata saya keterima gitu. 3 orang ya? Iya, 3 orang dari ikut Budotomo. Ketemu 3 orang. Awalnya ikut kampus mengajar, Iya. tapi belum keterima, belum lolos. Akhirnya malah ikuti program mahasiswa penggerak ya. Nah, ini bisa jadi contoh ya teman-teman semua. Jadi kegagalan itu jangan terlalu lama meratapinya ya. Mungkin kita belum dinyatakan lolos di program tertentu, tapi pada akhirnya bisa lolos di program yang lain, dan mungkin Tuhan memiliki rencana lain untuk hal tersebut. Jadi teman-teman yang gagal di program-program MBKM itu banyak ya, selain kampus mengajar, kemudian ada juga mahasiswa penggerak, kemudian yang terbaru itu ada kewirausahaan. Nah itu silakan yang kemarin tidak lolos di program kampus mengajar bisa coba program-program yang lain, mungkin rezekinya di situ, atau mungkin Tuhan menunjuk kalian untuk di program yang lain selain kampus mengajar. Itu tugasnya ngapain? Kan kemarin kalau saya lihat salah satu syaratnya itu ya untuk menjadi mahasiswa penggerak itu harus memiliki media sosial. Iya betul. TikTok, Iya. Instagram, Iya. YouTube, Iya, Twitter juga. Nah itu saya kemarin juga kan sempat mau mencoba ikut, tapi saya kendala itu nggak punya Twitter. Sama, saya juga nggak punya. Oh. Jadi saya nggak mencantumkan Twitter. Oh, saya kira buat baru atau tidak bisa? Enggak buat sama. Wah. Saya kira gini, kok ada Twitternya, ini nggak apa-apa, wes coba aja. Jadi cuma Instagram, YouTube sama TikTok aja. Tapi bisa lolos ya? Alhamdulillah bisa. Waduh, saya berarti menyerah sebelum bertanding. Seharusnya kakak ikut waktu itu. Iya, saya terkendalanya kan kalau sekarang jarang kan ya yang menggunakan Twitter. Termasuk saya dari dulu mulai kemunculannya juga tidak terlalu ini sih kalau ke Twitter. Saya waktu itu hanya ada YouTube, Instagram aja, TikTok juga ada, tapi ya followersnya kan tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk penggerak ini, saya kan berpikir yang namanya sebagai mahasiswa penggerak tentu kan membutuhkan relasi yang banyak.
agar informasi-informasi yang kita share itu kan bisa dibaca banyak orang. Akhirnya gara-gara nggak punya Twitter, kan nggak bisa. Kak Friska nggak punya juga bisa nulis. Nggak punya. Waduh. Bahkan followers di Instagram, di YouTube dan di TikTok itu juga nggak banyak kan saya. Jadi tidak bergantung pada jumlah itu juga ya kan seleksinya ya. Iya. Kembali lagi ke tugasnya tadi. Itu tugasnya nanti ngapain, Kak Fris? Kan ini namanya mahasiswa penggerak. Jadi kita akan mensosialisasikan terkait program yang ada di MBKM itu kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus kita terutama sebelum kita bergerak ke luar gitu. Jadi yang pertama kita harus mengenalkan apa sih itu MBKM ke mahasiswa-mahasiswa di kampus kita. Intinya kayak memajukan lah, kan banyak ya, banyak juga mahasiswa itu kadang kayak nggak tahu gitu sama program. Kemarin itu waktu saya ikut pembekalan itu bahkan di kampus-kampus lain ada yang bilang nggak tahu nih di kampus saya kalau ada program-program MBKM saya harus gimana, saya nanti mensosialisasikannya gimana gitu. Jadi mereka banyak juga yang bingung dan nggak tahu gitu kan. Jadi salah satunya itu ya ikut mensosialisasikan. Karena sayang banget ya program dari MBKM ini kan menarik sekali ya, banyak keuntungan yang bisa kita ambil dan sayang sekali kalau memang tidak semua mahasiswa tahu. Iya betul. Itu karena kemarin dari persyaratannya itu harus memiliki berbagai media sosial. Apakah kampanyenya juga hanya di media sosial atau juga ada kampanye langsung secara media sosial? Jadi begini, selain di media sosial kita juga melakukan kampanye secara langsung seperti di kampus kita misalkan ada acara nih, kita masuk ke dalam acara itu mensosialisasikan tentang mahasiswa penggerak, tentang program-program MBKM kayak gitu Pak. Jadi nggak dibatasi di media sosial aja, itu tergantung kreativitas kita sih dalam mensosialisasikannya gitu. Tapi termasuk ya kalau memang ada player atau apa juga tentu harus bisa juga ya di situ. Iya, betul. Cuman memang tidak harus di media sosial saja. Iya. Ya, berarti kalau misalkan contoh ada event nih, ya, kemudian ada informasi yang disampaikan dari MBKM, berarti disitulah tugas mahasiswa penggerak untuk menyampaikan. Ya, jadi kita nanti akan mengajukan surat tugas. Ini kami dari mahasiswa penggerak. Kebetulan ini kan ada acara di kampus. Jadi kami ingin ikut nih mensosialisasikan terkait MBKM itu mengajukannya. Hanya di kampus kita saja tugasnya atau juga? Terutama di kampus kita. Oke. Nah, selain media sosial tadi tuh, kemarin syaratnya apa aja, Kak Fris? Mungkin teman-teman mahasiswa yang lain barangkali nanti di program selanjutnya ada yang mau ikut kampus mahasiswa penggerak ini, syaratnya apa aja selain media sosial? Jadi kemarin itu kita ditanya dalam kan diberikan link gitu ya Kak. Terus itu di link itu tersebut ada pernah mengikuti program kampus UPK apa aja gitu. Saya kan kebetulan pernah mengikuti pertukaran mahasiswa yang angkatan pertama. Jadi saya mengklik itu kemudian menunjukkan buktinya seperti sertifikat kayak gitu. Kalau nggak salah sama ini sih transkrip nilai. Yang mengikuti itu wajib gitu? Harus mengikuti salah satu program dari MBKM sebelumnya atau tidak? Ada juga yang tidak mengikuti juga keterima juga ada. Jadi tidak harus mengikuti. Sudah mulai bergerak? Kan masih penggerak nih. Sudah mulai bergerak belum ini? Kebetulan masih pembekalan dari 2 hari kemarin itu pembekalan. Kemudian di awal ini kita dianjurkan untuk silaturahmi seperti ke rektor atau wakil-wakil rektor begitu Pak. Jadi jangka waktunya dari Agustus sampai awal September itu silaturahminya. Kemudian untuk acara-acara selanjutnya yang kita jalankan itu dari bulan depan hingga bulan Mei. Padat juga ya? Panjang juga. Biasanya kan kalau yang program yang lain kan hanya 1 semester. Betul. Ini sampai bulan Mei tahun depan. Istilahnya jadi penyambung informasi. Iya betul sekali. Berarti apa namanya? Ada koneksi juga ya dengan tim MBKM-nya, Pak Fris. Jadi kalau misalnya ada informasi apa, tentu mahasiswa ini sudah tahu terlebih dahulu dibandingkan mahasiswa yang lain. Iya betul. Setelah pembekalan kemarin, dirasa ada kendala nggak kira-kira untuk melaksanakan program ini atau cocok-cocok saja atau nyaman-nyaman saja? Menurut saya nyaman-nyaman saja. Cuman satu kendalanya itu mungkin saat silaturahmi ke Bapak Rektor itu kan kita jadinya harus gimana nih caranya kita biar bisa ketemu sama beliau gitu kan ya. Kayaknya kendalanya di situ. Tapi jadi pelajaran juga kan ya buat kita
pelajaran dan pengalaman lebih tepatnya. Gimana cara melobi agar ketemu Pak Rektor ya? Terus Kalau bukan jadi mahasiswa penggerak, kapan tuh bisa langsung ngobrol dengan Pak Rektor gitu? Makanya jika ada program lagi silahkan diikuti, gampang kok syarat-syaratnya ya. Lagian saya rasa ini juga sangat menguntungkan juga untuk kita bisa lebih mengetahui lebih awal program-program yang ada di MBK itu seperti apa. Yang terakhir kemarin kan kewirausahaan. iya, kewirausahaan. Ajakan Kapris untuk mahasiswa yang lain kan tahun ini alhamdulillah kita sudah 3 orang, Iya. 2 dari prodi PBSI ya, Kak Yohanes sama Kak Budi Setiawan. Bayu Setiawan. Oh, Bayu Setiawan, mohon maaf. Ya, mohon maaf belum bisa saya undang semua, tapi akan saya agendakan karena keterbatasan ruang kita juga. Jadi mungkin nanti saya undangnya satu persatu, dan kali ini yang bisa saya undang baru Kak Priska. Ajakan untuk yang lain agar mengikuti program ini. Oke, khususnya untuk mahasiswa IKIP Budi Utama Malang ya. Jadi kalian semua jangan pernah takut untuk mengikuti program yang ada di kampus Merdeka, karena semua program yang ada di sana itu tuh memiliki benefit sendiri untuk kita semua. Contohnya ini yang mahasiswa penggerak, ini tuh benefitnya kita bisa punya relasi yang banyak, kemudian pengalaman itu penting. Jadi kalian harus wajib coba. Soal lolos atau enggak itu dipikir belakangan, yang penting dicoba aja dulu. Coba dulu ya, ikuti semua program yang ada, mungkin ada kesempatan. Betul sekali. Ya, apalagi yang masih single-single ya, kalau kayak saya kan sudah bekerja, juga banyak kegiatan lain, jadi agak susah. Nah, kalian yang masih memiliki banyak waktu luang, manfaatkan kesempatan ini agar ke kampus itu tidak hanya belajar saja ya, tapi bisa mencari pengalaman itu. Dulu yang pertukaran mahasiswa kemana? Ke Bali, Universitas Udayana. Wah, gimana tuh keadaan pembelajaran di Bali dengan di Malang ini, ada perbedaan nggak? Perbedaannya mungkin kalau di sana kan itu negeri ya Kak. Jadi kayak lebih apa ya namanya, sakut gitu loh. Apa itu sakut? Kayak pengumpulan tugas nih harus kayak Oh, gini, ketentuannya banyak sekali. Lebih ketat gitu ya? Iya, lebih ketat. Jurnal-jurnal itu harus di tes dulu sama dosennya, itu kalau nggak sesuai ya harus buat lagi kayak gitu tugasnya. Tapi alhamdulillahnya nggak ada ini sih, nggak ada apa ya namanya kesulitan gitu. Jadi kayak alhamdulillah lancar gitu. Mahasiswa di sana juga baik-baik. Jadi di kelas itu saya kan nggak tahu nih ini gimana Kak. Saya masih belum tahu di sini kayak gimana itu. Mereka tuh baik banget gitu loh Kak. Mau bantu lah ya. Iya, cuman sayangnya waktu angkatan pertama ini saya nggak berangkat ke Bali karena kan COVID masih ini ya tinggi-tingginya, di sana tuh juga ketat gitu, jadi masih perkuliahan tuh masih online gitu. Jadi dari rumah nggak ke Bali sana. Tujuannya memang ke Bali tapi nggak langsung ke sana, Iya. hanya secara dari waktu itu. Iya. Ngambil jurusan apa? Kemudian atau sama PBSI biologi? Biologi. Jadi kalau sama apa namanya mata kuliahnya itu untuk konversinya kan tidak terlalu sulit, karena terkadang ada kemarin rekan-rekan kita yang beda. Iya, memang sebenarnya diajukan bedanya. Waktu itu kan saya angkatan pertama nih, masih belum tahu nih gimana, terus kayaknya sama aja deh gitu. Iya sama-sama kan, teman saya juga gitu, sama aja kita biar enak gitu. Akhirnya ambil jurusannya yang sama. Kalau yang di angkatan 2 ini banyak juga sih yang ambil jurusan yang beda-beda. Iya betul. Sebenarnya sih enaknya beda ya. Iya biar tahu. Biar tahu dan apa namanya menambah ilmu yang lain juga. Hanya ya kendalanya itu sih Kapis kemarin kalau kita disinkronkan ke kaprodi kita itu masalah konversinya susah. Jadi paling tidak meskipun beda mata kuliahnya itu masih ada satu apa ya masih berhubungan lah. Nah jadi nanti bisa dicarikan mana yang sekiranya bisa masuk ke situ. Apa namanya, dapat pengalaman apa sih dari kemarin pertukaran mahasiswa itu? Banyak sekali. Yang pertama itu materi, karena meskipun sama di sana kan udah ada pendidikan kan, jadi biologinya biologi murni. Otomatis meskipun sepertinya sama, itu yang dipelajari berbeda gitu. Dari yang pertama. Kemudian yang kedua, teman juga meskipun kita online, lagi-lagi itu relasi penting sih. Meskipun kita online tuh kita masih punya banyak teman gitu loh, jadi bisa kontak-kontakan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, walaupun nggak berangkat ke Bali
sekali, tetap ada uang sakunya. Wah, itu yang paling penting. Iya, paling penting. Nah, pertukaran mahasiswa itu ya programnya. Iya, pertukaran mahasiswa. Sudah kita diberikan pengalaman baru, dapat relasi baru, ilmu yang baru, juga dikasih uang saku. Rasanya kok sayang banget kalau udah diikuti ya. Sayang sekali. Jadi ke depan, ayolah. GIPI Utomo ini termasuk kampus yang paling banyak ya pesertanya untuk mensukseskan program MBKM ini, dan kita harus terus tingkatkan ke depan. Jadi saya menghimbau pada teman-teman kita semuanya dari semua prodi di GIPI Utomo Malang untuk mengikuti program dari MBKM ini karena sangat bermanfaat sekali untuk kita ikuti bersama. Apa ya? Ada rencana untuk mengikuti program lain? Kan apa namanya, pertukaran sudah, kampus mengajar kemarin masih belum lolos, masa penggerak sudah, mungkin kewirausahaan? Kebetulan kan sekarang ini pendaftarannya dibuka, saya kan sudah terima di mahasiswa penggerak, jadi mungkin untuk tahun depan saya ingin ikut dulu kampus mengajar, jadi daftar lagi kampus mengajar. Masih belum menyerah ya? Ya, masih belum. Itu nggak boleh merangkap memang, Pak Pres? Nggak boleh. Jadi karena kan nanti ada datanya Pak di sana. Betul. Tapi kalau nantinya beda di periode boleh ya. Seperti Kak kemarin sudah ikut program pertukaran, sekarang ikut lagi program tapi yang mahasiswa penggerak boleh ya. Boleh. Yang tidak boleh itu ngambil dua dalam jangka waktu satu. Iya. Walaupun dalam jangka waktu yang berbeda, dan misalkan saya udah pernah ikut pertukaran mahasiswa, terus yang angkatan kedua ini saya ikut lagi, itu nggak boleh. Jadi cukup satu kali. Ya memang untuk kampus mengajar itu apa kita dari pendidikan ya, itu sangat-sangat bermanfaat untuk melatih mental kita sekaligus untuk menerapkan kan materi yang kita dapatkan di kampus ini dalam praktek nanti seperti apa. Iya, betul sekali. Tahu nggak kemarin kenapa tuh bisa tidak lolos? Nah itu yang saya bingung karena benar-benar nggak ada catatannya, nggak ada di email gitu loh. Kenapa nggak lolos? Bahkan teman-teman saya juga bertanya-tanya. Kalau yang di angkatan sebelumnya itu dari prodi biologi itu alhamdulillah banyak kan. Nah kalau yang angkatan sekarang itu yang keterima itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang saja yang keterima. 3 kalau nggak 4 itu yang keterima. Jadi kami tuh kayak kok bisa ya nggak keterima? Padahal tes itu juga diikuti. Kemudian persyaratan juga diikuti, nggak ada yang terlambat, nggak ada yang nggak diikuti sama sekali gitu. Jadi nggak tahu, kayaknya kalau ada yang bilang itu dia mungkin rezekinya masih belum, tahun depan coba lagi. Tapi kalau saya lihat memang ada pengurangan sepertinya ya. Iya. Pengurangan, karena kalau kita lihat dari kampus kita saja lumayan hampir setengahnya. Iya. Apa mungkin ini juga, Kak Pres, kalau saya tidak salah informasinya, untuk yang kemarin itu kan, yang sebelumnya itu kan lintas pulau. Yang angkatan 3. Iya betul. Jadi kan, sekarang kan katanya lebih sesuai dengan. Mungkin nggak karena keterbatasan sekolahnya juga yang akan didatangi, karena memang sesuai domisili. Iya. Bisa jadi seperti itu Kak. Kemudian kalau menurut saya bisa jadi dilihat dari yang angkatan 3 kemarin, bagaimana mereka kayak mengajar, kemudian memberikan materi seperti itu juga. Karena nggak dilihat dari kampus ini aja, kan di kampus lain itu penerimaannya juga nggak sama gitu loh. Lebih kejaringannya lebih ketat gitu dari yang tahun kemarin. Atau mungkin bisa juga menjadi bahan evaluasi dari yang ketiga itu ya, kemarin dari segi teknis atau segala macam, sehingga untuk saat ini lebih sedikit diterima. Tapi tetap semangat saja. Saya doakan mudah-mudahan yang berikutnya bisa lolos. Anggap ini adalah tes. Kan Kak Priska ini adalah mahasiswa penggerak untuk MBKM. Anggap kita ini lagi ada acara nih podcast, oke? Tes pertama untuk Kak Priska untuk mengajak mahasiswa dan mensosialisasikan MBKM itu apa kepada teman-teman. Silakan. Oke, jadi tes pertama, cara kita mengajak yang pertama tuh media sosial. Sekarang kan banyak sekali ya pemuda-pemuda itu yang pakai media sosial, bahkan buat video di TikTok. Jadi ya gimana kita buat video sekali mungkin untuk mengajak mereka. Yang lebih diunggulkan sih
benefitnya dari program Kampus Merdeka yang dijalankan oleh pemerintah, itu yang lebih diunggulkan dan mereka itu tertarik. Oke, sip. Terima kasih Kak Priska untuk waktunya. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan kali ini. Lancar terus kuliahnya. Mudah-mudahan juga lancar dalam program mahasiswa penggeraknya. Dan tahun depan bisa ikut lagi program kampus mengajar. Oke, terima kasih banyak Kak sudah mengundang saya di sini. Terima kasih banyak. Oke, itu mungkin bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang selalu setia dengan channel kanal PPSI. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam liberasi.